melanjutkan duel kandidat, saya ingin bertanya kepada para kandidat kita. Kami ini, masyarakat sering mendengar bahwa ketika Anda maju pencalonan, jumlah angka yang dibutuhkan untuk modal dalam tanda kutip itu nggak tanggung-tanggung miliaran rupiah yang mungkin jangankan megang uangnya, membayangkan saja punya uang seperti itu tidak sampai gitu. Sebenarnya kalau misalnya ditanya jujur, benar apa enggak sih? Relatif sih sebetulnya ya. Relatif. Kalau saya nggak punya modal sama sekali bisa nggak maju? Oh, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Okay. Kalau sama sekali nggak mungkin. Sama sekali nggak mungkin. Itu sebabnya kan sekarang sudah ada formulir kan, dana kampanye yang berkaitan dengan individu ini kan masing-masing melaporkan. Berapa sih angka minimalnya? Kalau saya lapor tuh sekitar 600 juta. 600 juta. Ya, yang saya laporkan. Uang itu dikumpulkan dari dana Anda sendiri? Iya. Itu juga bisa berupa sumbangan kok dari pihak lain dan nanti kan diaudit. Oke. Jadi mekanismenya udah ada kok. Jadi kalau Anda tanya pertanggungjawaban calon-calon ini sendiri itu sudah ada mekanismenya. Kita sudah mengisi kemarin dan sekarang ada lagi kalau saya tidak salah namanya formulir 4 apa begitu yang harus kita isi lagi untuk. Walaupun 600 juta itu cuma buat cetak stiker aja kayaknya. Ya harus pintar-pintar lah. Harus pintar-pintar. Iya. Iya. Mas itu gimana? Sebenarnya Halo? Ya, Mas Vito. Saya ingin bertanya aja sih sebenarnya. Oke, dibuka aja deh. Ini dari dalam nih pasti. Kita buka aja siapa yang berbicara ingin. Yang tanya mana? Yang nanya orangnya dari mana? Oh, aduh, Iya. Anda pendukungnya Jamal Aziz, warnanya bajunya sama. Seragam. Enggak beda ya. Silakan. Kita semua mungkin bosan ya dengan berbagai kata-kata menarik, kata-kata mengatakan tidak korup, bla bla dan lain sebagainya. Tapi kalau pertanyaan paling mendasar sebenarnya, Anda butuh uang dan kalau mau dihitung dengan break even point yang didapatkan kan juga nggak memenuhi juga. Nah, pertanyaan paling mendasar atau beginilah, simplifikasi dari pertanyaan saya sesungguhnya, kalau Anda kan mengatakan ideal, tapi pada satu sisi ada juga terpaksa harus pragmatis. Bahwa ada yang namanya berjuang, ada yang harus dibagi, bla bla dan sebagainya. Kalau dalam terpaksa kondisi seperti itu, bagaimana sih garis demarkasi yang jelas antara kos politik dan money politik? Mas Tito, Ya. saya tadi baru mau menyampaikan. Jadi sebenarnya kalau kita mau mengurangi kos politik, jadi kita nggak usah bicara money politik. Kalau money politik sudah tadi kita katakan itu haram. Tidak boleh di dalam demokrasi itu ada money politik karena itu merusak demokrasi. Dan haram itu urusannya sama Tuhan. Ya, Tuhan. Ya. Hati nurani tadi Bung Jamal. Batasnya aja Mas Toto barangkali. Tapi Batasnya kalau kira-kira. kos politik ya itu konsekuensi yang pasti terjadi bagi pelaku politik ya, anggota calon DPR dan lain sebagainya. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana supaya kos politik itu tidak mahal, tidak besar. Menurut saya sebenarnya sederhana saja. Saya bicara seperti ini karena saya punya pengalaman, saya itu sudah mau 3 periode. Bung Jamal ini baru 1 periode. Jadi kalau saya cerita, saya kira saya punya otoritas untuk itu. Oke. Dan saya juga termasuk seorang anggota DPR yang dapat suara banyak di dapil saya. Jadi, Kalau boleh tanya, modalnya berapa? saya 97.000 saya kira tidak sedikit. Oke, enggak Ya. modal nominal. Oke. Nah, ini begini. Jadi saya ingin katakan demikian. Kalau setiap caleg ya itu melakukan kerja-kerja politiknya. Tadi sudah Mas beberapa Toto, mohon maaf ya, mungkin pertanyaan saya agak simpel saja sesungguhnya. Bagaimana sih membedakan atau garis demarkasi yang jelas antara money politics dengan dana kos gini, ya Bung Zainal. Jadi begini, kalau di dapil saya ada sebuah peristiwa yang itu melanggar hak-hak masyarakat. Katakanlah ada sebuah investasi yang mengganggu lingkungan hidup atau mengganggu sumber mata air dari penduduk. Saya sebagai anggota DPR melakukan advokasi. Nah, advokasi politik yang saya lakukan itu tentu mengandung biaya. Biaya ya apa yang kita keluarkan ketika kita kunjung ke daerah itu, kita mengirim tim, kita harus mendatangkan mungkin lingkungan hidup harus didatangkan ke sebuah daerah itu. Tapi dan kalau sebagainya. pertanyaan Mas Jamal kan tadi menarik, bicara soal pragmatisme publik. Kalau kemudian dihadapkan dengan pragmatisme publik, sebelum ke situ, saya kira dipahami dulu ini. Jadi kalau kerja-kerja politik dilakukan, menimbulkan kos politik itu akan jauh lebih murah, Mengurangi money politik. ya, daripada orang yang tidak melakukannya. Misalnya begini,
mungkin untuk sekedar mensosialisasikan dirinya, dia harus mendatangkan band-band besar. Kemudian dia harus membuat gerak jalan yang hadiahnya mobil, mensponsori sepak bola, mensponsori golf. Ya, saya kadang-kadang kalau ada teman-teman saya prihatin. Masa politik harus dilakukan dengan cara ini? Termasuk beberapa yang dilakukan Partai PAN di Jogja ya. Kalau PAN tidak, ya. Karena saya adalah tidak pernah melakukan. Ya, mungkin saya tidak pernah melakukan itu. Saya jawab ya. Jadi, pertanyaannya ini menarik karena apa batas antara money politik dengan cost politik? Money politik itu yang dilarang undang-undang. Anda tidak bisa memberikan orang uang untuk membuat misalnya serangan fajar ya dalam satu malam. Kasih bagi-bagi begini supaya Anda milih Anda, itu kan secara normatifnya, Mas. Nah, itu Mas Rahmat. Bayangan saya kan normatifnya begitu, pembatasan segregasinya. Dan memang saya katakan kenyataannya. Saya mengutip apa yang dikatakan Mas Jamal sesungguhnya, bahwa memang ada idealisme yang kita bangun, pada saat yang sama kita berhadapan dengan pragmatisme. Nah, kita tanya begini. Sebentar, saya perlu jawab nih ya. Okay. Sebetulnya kita juga jangan mengatakan bahwa seluruh publik ini senang dengan money politik. Survei mengatakan bahwa tidak lebih dari 20% ke orang yang mau itu. Ada 80% pemilih Republik ini yang percaya bahwa hati nurani mereka itu dikurangi, itu jauh lebih penting daripada uang. Itu 80%, dan saya percaya itu. Itulah yang menjadi area kampanye kita. Gitu. 80% itu dikurangi golput nggak? Enggak. Ini survei ya. Anda bisa tanya kepada lembaga-lembaga survei itu. Ini teman-teman kita barangkali nanti bisa jawab. Walaupun saya juga tanya ke mereka, seberapa elastis pernyataan itu kalau memang ada serangan. Rupanya juga enggak. Misalnya ya, di daerah saya pernah dilakukan satu survei. Berapa sih uang yang Anda butuhkan dalam satu malam supaya Anda berubah misalnya? Ada yang menjawab saya hanya akan berubah kalau dikasih 500.000 satu orang. Ada yang jawab 300.000. Kenyataannya kadang-kadang juga mereka berubah. Tetapi dalam kontestasi pilkada, jumlah 10% itu kan berpengaruh dalam merubah suara karena the winner takes all. Yeah. Tapi kalau dalam pemilu legislatif ini yang saya pahami loh, selama saya di DPR juga sama dengan beliau ini, yang kita kejar itu kan persentase dari kursi-kursi yang ada itu. Jadi silakan Bung Jamal. Saya merasa bahwa tidak ada masalah kok dengan Bung Zainal tadi kan kepingin tahu garis demarkasinya. Iya. Yeah. Kalau money politik jelas no. Tapi kalau kos politik misalnya kebetulan ini kepada diri saya dan Allah kasih saya alhamdulillah. Bulan ini bulan Maulud. Ya. Mereka tahu saya bisa ceramah. Mereka undang saya. Kalau ngundang penceramah pasti dia kasih sangu kan. Paling tidak 500 1 juta. Untuk orang desa mahal. Nah, saya gratis. Sudah gratis karena saya. Karena sudah gratis, saya lihat ini tempatnya orang nggak mampu. Saya tanya panitianya, kok kasih apa nanti ini? Ya pokoknya rokok, teh, jajan Pak. Jangan, tambah soto. Loh, terus dari mana uangnya Pak? Saya yang bantu sotonya nanti. Itu nggak masuk money politik? Iya kok loh. Bagaimana mau membantu orang kok, gitu? Menyenangkan orang kampung kok, gitu? Dan ini untuk Maulud. Apa yang salah? Apa yang salah? Contoh silakan. Ya. Tadi Mas Ridwan sudah jelaskan ya. Bicara mengenai korupsi pasti kalimat manis bisa keluar, tapi atau misalnya 3 kalimat lah kalau ada kasus korupsi yang keluar istilah prihatin, menyesalkan atau misalnya oknum. Ujung-ujungnya suka bicara seperti itu. Tapi kita agak sulit menggurui para politisi ini di hadapan masyarakat secara langsung karena pasti kalimat yang normatif juga yang keluar. Biarkan kita belajar dari para politisi ini supaya tidak dituduh melakukan deparpolisasi kalau kata Pak Marwan Jafar begitu kan. Yang pertama jawaban sederhana, masing-masing bisa bicara secara beberapa detik saja. Berapa sih kalau kita bicara prinsip anti korupsi itu kan transparan dan akuntabel ya. Berapa? Tadi mungkin Mas Andi Rahmat sudah keluarkan. Berapa sih keluar angka 600 yang Anda keluarkan kemarin? Masing-masing saya pengen dengar nih. Karena dari situ masyarakat akan bisa melihat atau masyarakat yang dapilnya juga bisa melihat betul atau enggak sih, atau yang termasuk penerima duitnya juga akan bisa menilai begitu kan. Berapa sih angka yang keluar dan untuk kebutuhan apa? Yang kedua sederhana, mungkin menjelaskan diri sendiri secara baik itu lebih mudah. Bagaimana menjelaskan pendanaan partai dengan jawaban yang sangat simpel. Data menunjukkan ada penelitian menarik dari Perludem, bantuan keuangan dari pemerintah melalui APBN/APBD terhadap parpol itu hanya mencukupi 1,32% dari keseluruhan total belanja parpol. Artinya ada sekitar 98% bahwa kemungkinan dana itu hanya berasal dari sumbangan atau iuran anggota. Dengan hipotesa yang kita bisa kemukakan, sulit buat parpol yang partai ID-nya kecil, buat parpol yang dalam survei-survei tingkat kepercayaan publiknya kecil untuk mendapatkan iuran anggota. Menjadi pertanyaan besar, betulkah parpol selama ini
dibiayai oleh para pengusaha ataupun perorangan yang biasanya meminta balas budi. Oke, ada Silakan dua hal Ibu ya. Kadatin. Ini berapa modalnya individu, terus bagaimana partainya memodali itu. Tapi nanti Bung Toto dijawabnya, kita harus break dulu. Sebelum break, mari kita lihat hasil polling dulu. Ternyata masih belum, agak turun sedikit. Andi di 57,13%, disusul oleh Toto 18,5%, kemudian Marwan 11,15%, Jamal 9,6%, dan Mas Bo 3,6%. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama.